tim Akatirta 2023 Jaya! Cek apa bang? Hati-hati ya. Nah ini pompa intake, pompa transmisi. Kalau bahasa materi kan transmisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan itu tentang intake, yaitu tahapan awal instalasi pengolahan air minum dan dosing pompa juga dan gudang penyimpanan PAC-nya. Nah, yang pertama itu ada intake bangunan sedap. Nah, suatu unit yang berfungsi untuk menyedap atau mengambil air baku dari badan air sesuai dengan debit yang diperlukan dalam pengolahan. Bangunan atau tempat yang digunakan untuk mengendalikan, mengatur, membelokkan atau memasukkan air langsung dari sumbernya melalui saluran yang masuk di bangunan bangunan bagan dahulu. Nah, yang kedua ada dosing pompa. Tetapi di sini intinya di PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap itu memakai pompa sentrifugal, yaitu ada 100 MPS-nya ada 4 dan yang 50 MPS-nya ada 1, jadi totalnya itu ada 450. Nah, mungkin selanjutnya mungkin itu saja dari penjelasan tentang intake ini dan pompa dosing dari PDAM Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Selanjutnya Batas minimumnya kurang lebih ya 6 atau 8 meter per jam. Ini lebih sekitar 12. Bahkan ada yang 18 meter per jam kalau ada 8 sih. Jadi idealnya sih 12. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosin Danta. Saat ini saya berada di penyimpanan PAC. Tempat ini menyimpan PAC yang nantinya akan dibuang ke dalam air yang akan dijadikan yat untuk menjernihkan air dan akan diinjekkan ke dalam pengolahan air. Ya, selanjutnya akan dibubuhkan ke dalam batu itu dengan kita akan mengecek bagaimana terjadinya blok koagulasi. Ini adalah partikel-partikel yang sudah tercampur oleh PAC dan hingga sudah bergabung sehingga partikelnya sudah menjadi besar.
ini makro-vlognya bergabung menjadi satu dan yang akan diendapkan atau dipengadukan lambat ini. Ini adalah proses pengadukan lambat. Ya, sekarang kita berada di proses koagulasi, yaitu ini terjemahan cepat atau pengadukan cepat yang ada di mana di koagulasi ini terdapat pembubuhan bahan kimia PAC yang digunakan oleh PDAM Cilacap. Tapi di sini PDAM Cilacap tidak menggunakan tetesan, tapi menggunakan sistem yaitu pembubuhan langsung pipa tersebut di bawah di sini. Nah, itu dikarenakan jumlah air yang tersedot sangat banyak, jadi tidak memungkinkan menggunakan tetesan. Jadi adukan tidak akan bermaksimal. Ya. Unit sedimentasi merupakan suatu unit mengendapkan gumpalan-gumpalan dari flokulasi dengan bantuan plat-plat seperti sekat yang ditata miring disebut plate settler. Plate settler juga berfungsi untuk memperlambat aliran sehingga flokulasi memiliki waktu pengendapan yang panjang. Selain itu juga menangkap flok yang terendap hingga masuk ke zona lumpur yang ada di dasar bak sedimentasi. Air dalam bak sedimentasi dialurkan ke unit filtrasi saluran pelimpah yang terdapat permukaan bak disebut dengan gutter. Hingga vlog memiliki waktu pengendapan yang panjang. Selain itu juga untuk menangkap vlog yang terdapat sehingga masuk ke zona lumpur yang ada di dasar bak sedimentasi. Air dalam bak sedimentasi disalurkan ke unit filtrasi dengan saluran perpipa yang terdapat di permukaan bak disebut dengan gutter. Fungsi gutter juga untuk tempat sebagian endapan yang masih terdapat di permukaan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tahap filtrasi di Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Perkenalkan, saya Kiki Estianata, NPM 2023-01630. Perkenalkan, nama saya Murni Putra, NPM 2003-01637. Perkenalkan, nama saya Fani Permatasari, NPM 2023-01615. Tahap filtrasi di PDAM Tirta Wijaya Cilacap menggunakan Permenkes dengan kekeruhan di bawah 5 NCU. Setelah difilter, Karungga Tirta Wijaya Cilacap memiliki dua jenis filter, yaitu silinder dan kubus. Untuk unit silinder menggunakan metode gravitasi dan unit kubus menggunakan metode interfilter. Unit proses filtrasi adalah operasi penyaringan air klarivel hasil pengendapan dengan menggunakan media filter untuk menghasilkan sisa vlog dalam membentuk vlog yang halus untuk mendapatkan kualitas air yang lebih jernih. Perbedaan kejernihan air sebelum dan sesudah filtrasi dapat diukur dengan turbidimeter. Secara periodik, filter harus dicuci balik atau backwash menggunakan air BWS supaya akumulasi lumpur pada media filter dibuang sehingga filter dapat beroperasi normal. Tahap desinfeksi. Setelah disaring, hasil air yang sudah tidak lagi memiliki partikel tersebut kemudian akan diberi desinfektan. Proses desinfeksi ini umumnya dilakukan sebelum air memasuki sistem distribusi. Pemberian desinfektan ini memiliki tujuan untuk memusnahkan bakteri, virus, dan juga parasit di dalam air yang bisa menyebabkan penyakit. Selain menggunakan desinfektan, proses ini juga bisa digantikan dengan menggunakan klorin dengan fungsi yang sama juga untuk membasmi tanah. Sumber air baku instalasi pengolahan air bersih Kesugihan adalah Sungai Serayu dan Irigasi Bendung Gerak Serayu atau BGS yang dialokasikan khusus untuk instalasi pengolahan air bersih Kesugihan. Air kemudian diproses di unit filtrasi yang terdiri dari 8 buah sand filter dengan kapasitas maksimum dengan masing-masing 50 liter per detik. Air bersih proses filtrasi didesinfeksi di clear water sponge dan distribusikan ke pelanggan PDAM Kabupaten Cilacap. Bagian produksi PDAM Kabupaten Cilacap selain bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih melalui instalasi pengolahan air bersih, Kesugihan juga bertanggung jawab dalam pengawasan kualitas air
yang didistribusikan ke pelanggan. Pengawasan kualitas air yang dilakukan bagian produksi PDAM Kabupaten Cilacap merupakan pengawasan internal yang dilakukan tiap periode tertentu oleh para staf analisis laboratorium PDAM Kabupaten Cilacap. Kesimpulan dari bacaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Intake. Bangunan atau unit yang berfungsi untuk mengambil air baku dari badan air sesuai dengan debit yang diperlukan dalam pengelolaan air. Intake juga dapat mengendalikan, mengatur, membelokkan, atau memasukkan air langsung ke dari sumbernya. Yang kedua, dosing pump. Pompa dosing adalah alat yang digunakan untuk memompa atau menginjek zat cair seperti bahan kimia ke dalam air. Pompa dosing digunakan untuk menghasilkan laju aliran zat kimia dengan metode yang berbeda untuk pengelolaan air. Yang ketiga, tempat penyimpanan PAC. Tempat penyimpanan bahan kimia PAC adalah polyaluminium klorida yang akan digunakan untuk menjernihkan air dan diinjekkan ke dalam proses pengolahan air. Yang keempat, laboratorium. Fokus pada analisis air minuman, monitoring kualitas air, dan pengelolaan air minum. Kerjasama dengan lembaga dan perusahaan untuk uji berkala kualitas air dari hulu hingga ke hilir. Proses koagulasi dan filtrasi. Proses pembubuhan bahan kimia ke dalam air limbah untuk membentuk blok yang lebih besar dan berat agar mudah membuka bak sedimentasi atau bak filtrasi. 6. Unit sedimentasi digunakan untuk mengendapkan gumpalan-gumpalan filtrasi dengan bantuan filter. Air yang telah mengendap kemudian disalurkan menjadi filtrasi. 7. Filtrasi. Proses penyaringan air ke dalam filter hasil pengendapan untuk menggunakan sisa blok. Penggunaan metode filtrasi dan filter pada dua jenis filtrasi. 8. Disinfeksi. Proses pemberian disinfektan atau klorin untuk memusnahkan bakteri, virus, dan parasit di air sebelum didistribusi. 9. Reservoir. Dua reservoir berbeda kapasitas untuk menampung air hasil pengolahan sebelum didistribusikan. Dilengkapi dengan pipa inlet dan outlet. Yang ke-10, transmisi dan distribusi. Transmisi dan distribusi adalah tahapan terakhir dalam proses pengolahan air minum. Unit pompa transmisi, clear water storage atau CWS, dan proses klorinasi untuk menjaga kualitas air selama proses pendistribusian. Yang ke-11 atau yang terakhir, ruang panel kontrol. Ruang panel kontrol adalah tempat untuk mengawasi dan memonitor seluruh proses pengolahan air minum secara komputerisasi. Secara keseluruhan, sistem pengelolaan air minum ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengambilan air baku hingga distribusi air yang telah diolah dengan kontrol yang ketat untuk memastikan kualitas air memenuhi standar. Sekian dari saya, terima kasih. Rayakan hari ini, besok siang.